Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menampilkan desain-desain yang menjadi tahapan dalam pembuatan suatu database. Desain tersebut antara lain desain konseptual, lalu desain logika, dan yang terakhir, desain fisik. Desain-desain ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembuatan suatu database. Pada kasus ini, database yang akan saya buat adalah database sederhana untuk sebuah toko apotik. Database ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui data barang yang masuk maupun data barang yang keluar. Langsung saja yang pertama yaitu desain konseptual atau conceptual design. Desain ini merupakan desain yang masih berbentuk konsep secara keseluruhan dan umum. Desain ini mudah dipahami, tidak memikirkan logika-logika penyimpanan database maupun pertimbangan fisik database. Di sini terdapat entity apoteker yang perannya juga sebagai kasir. Selanjutnya terdapat entity produk. Di sini menggunakan nama produk karena barang yang dijual pada apotek ini tidak hanya obat-obatan, tapi juga alat kesehatan. Contohnya masker dan lain sebagainya. Kemudian entity supplier yang perannya adalah sebagai penyuplai produk untuk apotek tersebut. Proses relasinya yaitu apoteker yang perannya juga kasir akan menjual produk yang terbagi menjadi antara lain alat kesehatan, OTC atau obat bebas, dan yang terakhir etikal atau obat yang memerlukan resep dokter. Kemudian supplier akan menyuplai produk terhadap apotek tersebut. Lanjut ke desain logika. Desain logika adalah desain yang sudah menyesuaikan logika-logika database. Desain yang ada sudah ditunjukkan secara struktural, seperti ditambahkannya atribut-atribut, primary key, maupun foreign key. Di sini terlihat atribut-atribut pada setiap entity sudah ditambahkan. Di sini terlihat juga ada dua buah entity baru, yaitu entity transaksi jual dan entity transaksi masuk, yang perannya adalah sebagai proses jual dan proses penyuplaian. Seperti yang dapat kita lihat, apoteker sudah ditambahkan atribut-atribut antara lain ID apoteker di sini berperan sebagai primary key, nama apoteker, alamat, kemudian nomor telepon. Selanjutnya transaksi jual. Terdapat nomor transaksi jual di apoteker, kode produk, tanggal jual, jumlah produk, total, dan total bayar. Selanjutnya yaitu produk. Terdapat kode produk sebagai primary key, nama produk, jenis produk, harga pokok, harga jual, dan stok. Dilanjutkan dengan transaksi masuk.
nomor transaksi masuk sebagai primary key, lalu kode produk, kode supplier, tanggal masuk, jumlah produk, total dan total bayar. Selanjutnya supplier dengan kode supplier, primary key, dan nama supplier. Relasinya yaitu setiap satu apoteker terlibat dalam banyak transaksi jual, dan setiap satu produk terlibat dalam banyak transaksi jual. Di sini, ID apoteker merupakan foreign key yang berasal dari apoteker, ID apoteker. Kemudian kode produk juga foreign key yang berasal dari produk, kode produk. Selanjutnya, setiap satu supplier terlibat dalam banyak transaksi masuk, dan setiap satu produk terlibat dalam banyak transaksi masuk. Di sini kode produk sebagai foreign key yang berasal dari produk, kode produk. Kemudian kode supplier sebagai foreign key yang berasal dari supplier. Relasinya apoteker satu transaksi jual N atau banyak, satu ke banyak, satu ke N. Produk ke transaksi jual satu ke N atau satu ke banyak. Produk ke transaksi masuk satu ke N atau satu ke banyak. Dan supplier dan transaksi masuk satu ke N atau satu ke banyak. Dan terakhir yaitu desain fisik. Desain fisik merupakan desain yang diperlihatkan dengan lebih detail lagi, seperti ditambahkannya detail tipe data dan ukurannya. Dapat kita lihat setiap entinya telah ditambahkan tipe data dan ukurannya. Apoteker dengan ID apoteker bertipe integer. Di sini tidak dituliskan ukurannya, berarti menggunakan defaultnya yaitu integer adalah 11. Kemudian nama tipe data variable char 30. Alamat menggunakan variable char 50. Di sini sedikit lebih banyak karena alamat tentu jauh lebih banyak daripada sebuah nama. Selanjutnya yaitu telepon menggunakan varchar 30. Lanjut ke transaksi jual. Nomor menggunakan integer, ID apoteker menggunakan integer, dan kode produk menggunakan integer. Lalu terdapat tanggal menggunakan date, jumlah menggunakan integer, total menggunakan integer, dan total bayar menggunakan float. Di sini menggunakan float, saya menggunakan float untuk semua tipe atribut yang berhubungan dengan pembayaran dan harga. Selanjutnya, untuk produk terdapat kode produk dengan tipe data integer, nama menggunakan varchar 30, jenis menggunakan varchar 20, harga pokok menggunakan float seperti yang dijelaskan tadi. Saya menggunakan float untuk setiap data yang berhubungan dengan pembayaran dan harga. Harga jual juga menggunakan float. Lalu stok dengan tipe integer. Transaksi masuk sama saja dengan transaksi jual, kurang lebih. Nomor menggunakan integer, kode produk menggunakan integer, menggunakan integer, kode supplier menggunakan integer. Kemudian tanggal juga menggunakan date, jumlah menggunakan integer, total menggunakan integer, dan total bayar menggunakan float. Terakhir, supplier. Kode supplier menggunakan tipe data integer, namanya menggunakan variable char 30. Sekian penjelasan setiap desain yang ada. Berikutnya adalah proses pembuatan database yang desainnya telah ditampilkan tadi. Di sini akan menggunakan perintah-perintah command prompt untuk membuat database tersebut.
Langsung saja, pertama kita masuk ke command prompt, lalu kita buat database-nya. Di sini nama database-nya adalah apotek. Klik database apotek, klik koma, kemudian enter, query OK, lalu kita gunakan use apotek. Yang pertama akan kita buat adalah table. Di sini table pertama yang akan dibuat adalah table apoteker. Klik table apoteker. Enter. Lalu kita masukkan atribut-atributnya. Pertama yaitu ID apoteker. Tipe integer, not null, tidak boleh kosong. Auto increment, agar ketika data dimasukkan akan otomatis menambahkan dari data sebelumnya. Kita jadikan primary key. Kemudian nama varchar 30, tipenya not null, tidak boleh kosong. Kemudian alamat varchar 50. Selanjutnya telepon. Varchar 30. Selesai. Oke, query OK. Kita coba deskripsikan. Berhasil, bisa lihat ID apoteker, nama, alamat, dan telepon. Kemudian langsung saja kita isi data. Insert into apoteker. Yang akan kita masukkan hanyalah nama, karena ID apoteker sudah auto increment, dia otomatis, dan nama tidak boleh null, sedangkan yang lainnya boleh null. Kita masukkan nilainya. Di sini menggunakan petik karena nama adalah variable char. Selanjutnya, kita bisa mengisi data langsung dengan menambahkan kurung lagi. Kita bisa mengcopy yang sebelumnya. Di sini saya akan mengisi 4 data. Dan berhasil, query OK. Kita coba cek dengan select bintang, yaitu semuanya from apoteker. Bisa dilihat datanya
Selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu tabel produk. Tabel produk. Pertama kita masukkan adalah produk-produk integer, not null, auto increment, primary key. Selanjutnya nama varchar 30, not null, tidak boleh kosong. Lalu jenis varchar 20, harga pokok, float, harga jual, float, dan terakhir stok integer. Query oke. Kita cek. Kemudian kita masukkan datanya, insert into produk. Sini masukkan namanya saja juga, karena namanya tidak boleh null, sedangkan yang lainnya bisa null, dan kode produk itu sudah auto increment. Sudah berhasil, query oke. Kita lihat. Datanya sudah masuk. Kemudian kita buat tabel baru lagi, yaitu supplier. Kode supplier, kode sub, integer, not null, auto increment, primary key. Lalu nama varchar 30. Selesai. Enter. Query oke. Bisa lihat deskripsinya. Kemudian kita membuat tabel baru. Nah, sebelum itu kita isi dulu datanya. Insert. Supplier. Nama lagi. Values. Kita isi datanya. Empat data. Enter. Berhasil.
Bisa lihat datanya sudah masuk. Selanjutnya langsung saja kita buat label baru lagi dengan nama transaksi jual. Pertama yaitu nomor integer not null auto increment, kita jadikan primary key. Selanjutnya ID apoteker, integer, tidak boleh null. Lalu kode produk integer juga dan tidak boleh null. Lalu tanggal, di sini menggunakan date. Lalu jumlah menggunakan integer. Dan total integer, dan total bayar menggunakan float. Selanjutnya kita buat indeksnya, ID apoteker, di sini ada 2 buah indeks, jadi tambahkan lagi kode produk. Selanjutnya kita buat foreign key, yaitu pertama adalah ID apoteker. Reference berasal dari apoteker, ID apoteker. Lalu tambahannya lagi yaitu on delete, yaitu ketika data dihapus. Ada 2 buah pilihan di sini, antara lain restrict atau cascade, di mana restrict jika tabel parent-nya dihapus, maka tabel anak, tabel yang di sini transaksi jual tidak akan terhapus. Sedangkan jika cascade, jika tabel parent atau tabel asalnya data itu dihapus, dia akan juga ikut terhapus. Sehingga kita lebih bagus memilih restrict agar datanya tidak terhapus. Lalu selanjutnya yaitu on update. Sama seperti on delete, ada 2 pilihan, restrict atau cascade. Di sini menggunakan cascade karena lebih mudah. Jika parent-nya diubah, maka tabel anaknya juga terubah. Kemudian foreign key kedua. Kali ini kode produk yang berasal dari produk, kode produk. Sama seperti sebelumnya, on delete, restrict, on update, cascade. Berhasil, query oke. Selanjutnya kita masukkan datanya.
Yang akan saya masukkan hanya ID apoteker dan kode produk. Masukkan nilainya, values. Kita masukkan 4 data. Enter. Berhasil, query oke. Kita lihat. Bisa lihat data sudah berhasil. Selanjutnya kita buat table lagi. Yaitu transaksi masuk. Nah, pertama yaitu nomor, integer 0, 0, auto, increment. Jadikan primary key. Lalu kode produk, integer not null. Lalu kode sub. Selanjutnya tanggal, date, jumlah, integer, total, integer, total bayar, load. Lalu indeksnya, kode produk, indeks kedua, kode sub atau kode supplier. Lalu foreign key-nya, kode produk, reference yang berasal dari produk, kode produk. Lalu seperti sebelumnya, unvalid string on update cache get. Lanjut forward key selanjutnya, yaitu kode sub, reference, supplier, kode sub, on delete string on update cache get. Enter, query oke. Kita masukkan datanya. Sama seperti sebelumnya yang saya masukkan hanya kan 2 buah data saja. Itu di sini kode produk, dan kode sub, values nilainya. Kita masukkan nilainya. Query oke, berhasil. Tampilkan.
Kita lihat datanya sudah berhasil masuk. Kita lihat keseluruhan tabelnya. Demikian pembuatan database yang telah dibuat desainnya tadi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.